Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjut pelajaran kita, ada sedikit informasi. Yang pertama, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Kutai Kartanegara, di tahun ini mempunyai program ajaran gratis. Jadi tahun ajaran baru ini kami membuka program santri belajar gratis di pesantren kita, pesantren kami Nurul Anwar. Santri yang kami gratiskan itu ada dua golongan. Yang pertama adalah santri anak yatim. Yang disebut yatim itu adalah anak kecil yang meninggal bapaknya. Kalau ibu bapaknya bercerai, itu belum disebut yatim. Nah, kemudian kecil anaknya. Oleh karena itu, apabila ada anak yatim di sini yang masih tingkat SD, maka kami terima untuk sekolah di pesantren kami. Kami terima dari kelas 2, kelas 1 itu kami terima. Tapi kalau kelas 3 itu sebaiknya lanjutkan saja ke sekolah sampai selesai. Karena syarat untuk mendapatkan ijazah di pesantren itu minimal belajar 4 tahun. 4 tahun, dan itu adalah dimulai dari kelas 2 lah. Nah, oleh karenanya, siapa yang ada tetangganya, keluarganya anak yatim, mau putra atau putri, dengan syarat yang kita sebutkan tadi, maka kami siap menerimanya, baik langsung ataupun pindahan dari sekolah lain. Kemudian syarat yang kedua adalah ibunya tidak menikah lagi. Jadi kalau syarat pertama tadi anak kecil yang masih tingkat SD kelas 1 atau kelas 2. Syarat yang kedua adalah ibunya tidak menikah lagi. Kalau ibunya menikah lagi, baik nikah siri ataupun nikah resmi, maka yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak itu adalah bapak tirinya, bukan saya. Ya. Jadi seperti itu, karena sebaik-baik orang yang menyantuni janda-janda adalah dengan cara menikahinya. Dan sebaik-baiknya orang menyantuni anak yatim adalah dengan menjadikan ibunya sebagai istrinya, yakni dia sebagai ayah angkat dari anak yatim tadi. Itu yang pertama ya, anak yatim. Yang kedua, kami siap menerima juga anak santri yang kepingin belajar secara gratis di pesantren kami, yaitu adalah keluarga du'afa. Du'afa itu tidak mampu, tapi kalau istilah di Balikpapan itu kalau tidak salah namanya gakin. Gakin itu apa ya? Kelompok atau keluarga ya? Gakin, golongan keluarga miskin. Nah, jadi kalau ada gakin ini, maka kami siap menerima dengan dua syarat. Yang pertama, menunjukkan surat gakin itu. Kalau menunjukkan surat gakin itu, kami akan terima dari tingkat ula, usta, dan ulia atau SD, SMP, SMA. Dan yang kedua, anaknya tidak bermasalah. Artinya tidak bermasalah itu adalah jangan sampai anak ini sudah terkena penyakit kenakalan remaja. Ya, sekurang-kurangnya kami bisa katakan tidak bisa kami terima kalau anak itu sudah kecanduan rokok. Ya kan lucu, gakin tapi bisa ngerokok. Sebungkus berapa rokok itu? 20 atau 30 ribu sebungkus. Kan lucu tuh. Nah, jadi tidak kami terima kalau seandainya sudah masuk kenakalan remaja.
Dan sudah termasuk kenakalan remaja itu kalau anak itu sudah pandai merokok, apalagi pandai ngelem, apalagi sudah masuk anak geng, nakal lah ibarat kata kenakalan remaja. Itu kami tidak terima. Sebaiknya anak seperti itu jangan masuk pesantren, sebaiknya itu anak tersebut masuk di rehabilitasi supaya anak itu bisa kembali normal seperti anak-anak yang pada umumnya yang baik. Nah, jadi kalau ada dua kategori ini, dua golongan ini, anak yatim dan duafa, maka kami siap menerimanya. Siapa tahu di daerah sini atau keluarga atau apa saja ya, kami siap menerimanya, baik dari Balikpapan, luar Balikpapan, ya, daerah Amburawang, Semboja dan seterusnya, kami siap menerimanya. Kemudian insya Allah nanti kami akan berangkat umrah di bulan September tanggal 14 kalau tidak salah. Siapa tahu ada yang kepingin berumrah bareng kami, maka kami siap menerimanya. Dan insya Allah tahun depan kami juga akan memberangkatkan haji lagi dengan visa furadah, visa haji asli. Itu harganya adalah 300 juta. Kalau kemarin kita buka harga 200 juta, tapi visanya visa ziarah. Nah, jadi agak susah visa ziarah itu, kita tidak bisa tenang ibadah. Nah, akhirnya kita putuskan untuk menggunakan visa haji resmi. Nah, paling kita buka harga dengan harga 300 juta. Hotelnya bintang 4 ya. Jadi siapa tahu ada yang berminat haji tahun depan langsung berangkat dengan visa haji asli, maka siap mendaftar dari sekarang supaya kita bisa bookingkan seatnya untuk tahun depan. Baik, seperti itu ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita yang lama tertunda. Ya. Monggo silakan, sampai mana kelanjutannya? Sunnah Jumat. Baik, sunnah Jumat. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk. Disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Stop. Tidak melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk. Kita mungkin Masya Allah di Indonesia ini sangat baik. Kalau umpama kita mau lewat di depan orang, biasa kan kita permisi. Kalau orang Bugis tabe katanya kan ya. Tabe. Orang Jawa apa ya bilang katanya? Amit Pak, amit ya. Nah, kalau bahasa Indonesia permisi. Nah, ketika ada orang pamit minta izin lewat, kita biasanya dengan senang hati pun membukakan jalan orang itu untuk lewat di samping kita atau di hadapan kita. Tapi kalau orang Arab, coba lihat, kalau bapak-bapak yang pernah berangkat haji dan umrah, ya Allah, jangankan kita dulu, kita sholat aja lewat di hadapan kita dia. Ya, kita sedang sholat sunat, nah, walaupun kita di ujung sudah di tiang ini, di dinding ini, masa bodoh dia lewat begitu. Ya, ini kan memang adat mereka tuh jauh ya. Adat mereka dengan adat kita, sopanan kita daripada sopanan mereka itu. Nah, itu makanya alhamdulillah tidak salah kalau Allah mengutus Nabi Muhammad ke bangsa orang Arab. Ya, karena wataknya memang luar biasa itu. Wataknya memang sangat luar biasa, bedanya dengan watak orang kita, orang Indonesia yang adat ketimurannya luar biasa. Nah, apalagi kita duduk, terkadang kepala kita dipegangnya, plak begitu, dilangkahinya kita. Nah, orangnya tinggi-tinggi, pundak kepala kita ditangkapnya begini, kemudian melangkah dia, masa bodoh dia. Nah, ketang duduk-duduk kita plak ditabraknya begitu. Ya, memang seperti itulah adat mereka. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita masuk ke masjid, melihat orang sedang duduk, jangan melangkahi pundak-pundak orang. Lanjut. Disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa melangkah pundak-pundak orang itu ada 6 hukum. Baik, jadi ke dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, melangkahi pundak orang itu ada 6 hukum. Lanjut. A. Wajib apabila itu dibutuhkan untuk kesahan sholat Jumat. Nah, kalau seandainya diperlukan untuk melangkah itu, seperti umpama imamnya batal, di depan ini nggak ada yang bisa gantiin imam.
atau khatibnya sedang batal khatibnya. Di depan ini tidak ada yang bisa gantiin imam. Sedangkan ada seseorang di belakang dan dia mau tidak mau melangkahi orang yang ada di depan dia untuk sampai ke mimbar tadi mengganti khatib. Maka dalam kondisi seperti ini hukumnya kata ulama bisa menjadi wajib. Untuk apa? Untuk menjadikan salat Jumat itu supaya tetap sah, ya. Ala kulli hal. Lanjut. B. Sunnah apabila ada shaf yang kosong di dekat dia sedangkan di tempat lain sudah penuh. Ada shaf yang kosong di dekat dia, ya, tempat lain penuh, dekat dia ada, mau nggak mau ya melangkah, ya. Sedangkan orang itu umpama badannya gede-gede tidak bisa ngasih jalan. Nah, satu-satunya jalan dengan melangkahi pundak mereka untuk sampai ke shaf yang kosong tadi, ke shaf yang dekat dengan dia yang kosong tadi. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Hukumnya kata ulama bisa dikategorikan sunnah. Baik, ya. Lanjut. C. Mubah apabila ada shaf yang kosong jauh dari dia sedangkan di tempat lain sudah penuh. Nah, ada shaf dekat dia itu penuh, tapi dekat ada yang jauh, ada yang kosong. Umpama ya, dekat sini penuh semua, di sini ada yang kosong shaf pertama ini. Nah, mau nggak mau orang masuk mau melangkahi pundak orang yang salat tadi, yang sedang duduk maksudnya. Nah, maka yang seperti ini hukumnya mubah. Baik, lanjut. D. Makruh apabila tidak ada tempat shaf yang kosong lagi. Nah, ini makruh, ini sering dilakukan sama orang-orang yang di Arab sana sering. Ini shaf sudah penuh nih, tapi dia datang dari belakang ngelangkain bahu orang, plak. Habis itu digesernya orang, set. Digesernya sudah sempit, digesernya lagi. Salat di situ dia. Nah, ini hukumnya makruh. Lanjut. Khilaful aula apabila ada shaf yang kosong di dekat dia dan juga ada shaf yang kosong di tempat yang lain. Nah, khilaful aula, di dekat dia ada yang kosong, di tempat lain ada yang kosong. Lalu dia melangkahi orang yang sedang duduk supaya dia bisa sampai ke shaf yang kosong tadi. Maka ini kata ulama khilaful aula. Dan ini sering juga terjadi ya di Mekah Madinah sana, kalau kita sedang salat, sedang duduk begitu, ada yang kosong tiba-tiba di belakang ini masa bodoh plak melangkahi dia. Enggak mau dia lewat begini, enggak mau. Dilangkahinya kita. Umpama shaf gini ya, di situ kosong tuh, di sini kosong. Dia mau nyampe ke sini, dilangkahinya kita. Kalau pun dia berputar sedikit, enggak mau dia berputar. Kalau kita kan agak malu-malu tuh kan ya. Di sana ada jalan kosong, di situ kita. Tapi dia nggak mau. Walaupun ada jalan kosong, kalau bisa jalan pintas dia. Mudah dipaham kira-kira. Nah, coba sekali-sekali yang berangkat, yang belum pernah berangkat umroh tahu tuh. Tapi disitulah kita melatih sabar ya. Karena orang berhaji atau berumrah itu memang diperlukan kesabaran. Kalau kita nggak sabar-sabar, wah bahaya itu, bisa berkelahi. Ya, bisa-bisa berkelahi. Namanya orang haji umrah itu ibadah yang berkaitan dengan harta, ibadah yang berkaitan dengan badan, ibadah yang berkaitan dengan hati dan mental kita. Jadi kalau nggak kuat-kuat mental, nggak kuat-kuat hati, habis sudah bisa berkelahi di situ. Dan banyak sekali orang berhaji berkelahi itu banyak, ya banyak sekali, karena nggak sabar di dalam melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Baik, lanjut. F. Haram apabila sampai menyakiti orang lain. Haram kalau sampai menyakiti orang lain, walaupun di depannya ada shaf kosong, walaupun di dekat dia ada shaf kosong, tapi kalau seandainya sampai menyakiti orang, ya, merasa terganggu orang yang di hadapannya, orang yang dilangkahi tadi, hukumnya haram. Nah, duduk begitu kita, tiba-tiba orang di belakang nih megang kepala kita, plak begitu, ya, melangkah dia, wah kita nih raksasa lewat. Atau pas kita duduk dia melangkah, tiba-tiba kakinya itu tertendang bahu kita, rupak begitu. Kita merasa sakit, ini bisa hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena menyakiti orang yang sedang duduk tadi. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah kalau kita ingin lewat, permisi.
Adat kita di Indonesia ini, kita bawa adat kita itu sampai ke Timur Tengah nggak apa-apa. Saya pribadi sering melakukan itu. Jadi kalau ada orang duduk, saya pegang pundaknya, ya saya pegang samihni atau afwan, afwan. Mereka akan dengar itu kalimat afwan itu kan maaf bahasa kitanya, afwan, langsung dia memberikan jalan. Jadi sebelum kita melangkah, kita bilang afwan atau samihna. Ya, samihna, samihni bahasa Arab ya, afwan. Kalau bahasa Inggris apa tuh? Hah? Sorry. Nah, sorry. Nah, ya. Kalau permisi apa namanya? Excuse me apa lah? Hah? Kismis. Itu sudah, saya susah bahasa Inggris itu. Ya. Saya pas pulang kemarin tuh mampir di Bangkok, mampir di Singapura. Bingung saya mau bahasa apa ini. Ya, jadi bahasa Bangkok bingung, bahasa Inggris enggak tapi bisa. Begitu juga Singapura. Kalau di Singapura masih lumayan, masih banyak orang Melayu. Ya pakai bahasa isyarat, ya banyak bahasa isyarat begitu. Kalau nggak bisa pakai translate bahasa itu. Ngomong dulu di HP, baru dengarkan dia. Ya, translate bahasa Bangkok, Indonesia Bangkok. Saya masuk taksi mau ke hotel, saya bilang saya mau ke alamat ini. Baru dia dengar. Oh ya. Nah, habis itu saya naik taksi, saya bilang saya baru pertama kali ke Bangkok. Saya dengarkan suara saya itu. Oh, apa welcome to Bangkok. Welcome katanya. Ya, orang Bangkok tuh baik-baik ya, walaupun bukan agama Islam tapi baik-baik. Saya datang ke Bangkok tuh pusing. Arti pusing itu karena kita mau makan tuh susah. Khawatir jangan-jangan ada ya, banyak babi di sana. Ya, anjing banyak, babi banyak, bukan orang Islam. Walaupun juga makanannya halal, bumbunya jauh berbeda dengan kita. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi permisi adat kita tadi, sorry kalau kita nggak bisa bahasa Arab, sorry. Adat kita di Indonesia ini kita bawa ke Timur Tengah. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti orang. Dan orang pun yang kita minta maaf tadi agar kita bisa lewat, dia pun dengan senang hati membukakan jalan, dengan senang hati. Nah, baiklah ya. Lanjut. Selanjutnya P. Berjalan menuju masjid dengan santai dan tenang, dan makruh apabila jalannya dengan tergesa-gesa, dan terkadang jalan Stop dulu. Berjalan kita menuju masjid, sebenarnya ini mau sholat fardu atau sholat Jumat tidak ada beda ya, tapi terlebih-lebih sholat Jumat. Jadi kalau kita menuju ke masjid, jangan apa bahasa kitanya itu belaju-laju, sakinah wal waqar, tenang dan santai dan tenang. Tapi jangan juga mentang-mentang begitu lambat banget berjalan ya. Ya semampu kita, arti semampu kita itu semana kecepatan kita yang kita katakan sederhana jalan kita tadi. Jangan sampai kita belaju banget. Nanti pas sholat terhingal-hingal. Wah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan. Santai saja. Nah, lain kalau seandainya kita memang napas pendek, nah, masjidnya tinggi lagi. Nah, naik tangga begitu. Saya kalau di pas jalan begitu di Masjidil Haram kan ada naik tangga begitu. Naik tangga, bukan naik tangga, jalannya naik ke atas gitu. Sampai di atas terhingal-hingal juga. Ya karena dia naik ke atas gitu. Nah, makanya ditenangkan dulu, tarik nafas dalam-dalam, tahan begitu, keluarkan. Naik lagi, tarik nafas lagi, tahan, baru keluarkan. Sampai 2 kali 3 kali tenang dari nafas lagi. Nah, ya. Jadi santai saja, tenang saja berjalannya, walaupun ibarat kata kita terlambat umpama. Sudah, tenang saja. Supaya apa? Supaya kita tidak tergopoh-gopoh. Kemudian juga pas kita ngangkat takbir napas kita tuh stabil, dan juga jangan sampai mengganggu orang kalau kita napas nggak stabil, terhingal-hingal. Kan orang di samping terganggu gara-gara kita. Tenang saja.
Mau jalan kaki begitu juga naik motor, naik mobil begitu, balapan, santai saja, ya, santai saja. Baik, lanjut. Dan makruh apabila jalannya dengan tergesa-gesa dan terkadang. Nah, kalau tergesa-gesa tadi itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tenang saja sudah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah jalannya mau menuju ke masjid. Tiba-tiba di jalan ini di satu gang beliau melihat di depan beliau ini ada orang tua. Namanya orang tua kan ya, jalannya lambat tuh, pakai tongkat lagi begitu. Sayyidina Ali mau balap nggak enak, mau dibalap nggak enak. Ya kalau lambat ya konsekuensinya Sayyidina Ali nggak ikut dengan jamaah dari awal. Tapi karena Sayyidina Ali ini beradab luar biasa, nggak apa-apalah, menghormati itu lebih diutamakan daripada mengejar bersama imam. Jadi Sayyidina Ali berjalan di belakang orang ini. Nah, ketika orang ini sampai di depan masjid, ternyata orang ini nggak masuk masjid. Pelongo nggak masuk masjid. Nah, dari situ baru Sayyidina Ali tahu orang ini ada yang mengatakan adalah orang munafik, ada juga yang mengatakan orang Yahudi. Kalau bahasa kitanya katanya, kalau bahasa kita, kata Sayyidina Ali, kalau aku tahu aku balap tadi. Ya, kalau seandainya aku tahu nih Yahudi aku balap tadi, cuman ya aku boleh buat, nggak tahu kan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu sedang melaksanakan sholat. Dan ketika Sayyidina Ali sampai di Masjid Nabawi, Rasulullah dengan sahabat itu dalam keadaan ruku. Pertama dalam keadaan ruku. Ketika Nabi mau bangkit, ditahan sama Jibril. Jangan bangkit dulu bahasa kitanya. Tunggu Sayyidina Ali, entar lagi datang. Nah, Rasul nggak bangkit. Nah, setelah Sayyidina Ali sampai, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu beliau ruku. Nah, itu yang hukumnya fikih. Hukum fikihnya, kalau kita mendapati imam sedang posisi ruku, sang makmum ini baru datang, maka jikalau sang makmum ini melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar secara sempurna, kemudian dia takbir lagi intikal untuk ruku Allahu Akbar tanpa baca iftitah, tanpa baca Fatihah, langsung ikut imam. Sebelum imam bangkit dia sudah ruku nih makmum tadi dengan tumaninah, dan sebelum itu imam bangkit, maka sang makmum ini apa ya hukumnya? Rakaatnya, Fatihahnya dan semuanya ditanggung oleh imam. Artinya dia tidak jadi masbuk, tidak perlu nambah rakaat gitu. Nah, tapi ingat syaratnya tadi, takbiratul ihram dulu secara sempurna baru ruku. Nah, ini terkadang banyak orang salah. Imam lagi ruku, dia datang Allahu Akbar, Allah. Jadi takbiratul ihram dia gabungkan dengan takbir intikal yang mau ruku. Nggak boleh, nggak sah. Banyak seperti itu. Nah, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak sah. Jadi caranya itu adalah Allahu Akbar, ini takbiratul ihram dulu, baru setelah itu ruku, Allahu Akbar. Jikalau sang makmum ini sempat ruku dan tumakninah sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka sang makmum ini ditanggung rakaatnya oleh imam, tidak perlu nambah. Nah, bagi sang imam kalau dia mengetahui ada orang yang datang pada saat dia sedang ruku, yakni sang imam sedang ruku, sang imam ini disunahkan untuk memanjangkan rukuknya dia. Sebagaimana Rasul diperintahkan oleh Jibril untuk bertahan sebentar. Jangan, tunggu dulu ya Rasul, Sayyidina Ali lagi di jalan. Nah, itu sunnah tuh. Ketika kita dengar menjadi imam tiba-tiba ada orang masuk, begitu. Kita sedang ruku. Tahanlah kita ruku tadi, sebagai imam kita tahan untuk dilamakan sedikit, dan sekira-kira makmum itu sudah ruku, baru kita bangkit. Ya, baru kita bangkit. Tapi jangan juga mentang-mentang imam memberikan kesempatan sang makmum ini beleha-leha dulu, apa-apakah digawinya begitu. Nah, ini sudah dikasih hati minta jantung lagi ya. Ada juga makmum seperti itu, dikasih kesempatan, biar aja lah. Ya, jangan. Ya. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi adab tadi penting. Ya, Sayyidina Ali mengajarkan seperti itu.
Apa tadi yang kita bahas sebelum ini? Yang tadi apa yang makruh belaju-laju gitu kah? Ya. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Dan terkadang jalan dengan cepat bisa menjadi wajib apabila dia takut akan terlambat menghadiri sholat Jumat. Nah, terkadang memang wajib laju itu terkadang wajib, tapi dengan berhati-hati. Laju boleh, tapi juga perlu diperhatikan keselamatan semuanya. Jadi kita berjalan itu jangan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. Ya, di dalam berkendara dan sebagainya bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita merugikan kita, apalagi merugikan orang lain. Makanya kan ada yang dikatakan kecelakaan tunggal, ada juga yang kecelakaan dengan insiden dengan orang lain. Kalau kecelakaan tunggal ya di sendiri yang rugi. Tapi kalau kecelakaan berkaitan dengan orang lain, nah ini repot nih, bermasalahan nanti. Nah, jadi kalau ingin cepat boleh, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Artinya dengan catatan kalau dia tidak cepat-cepat, dia akan terlambat melaksanakan sholat Jumat. Orang pada bubar baru terlambat, baru datang. Ya sudah, kalau seandainya bisa cepat dengan memperhatikan keselamatan dia. Ada saya punya teman cerita, dia itu giliran waktu itu jadi khatib. Jadi khatib. Jadi pas hujan mau nggak mau pakai mobil. Nah itu saya pribadi hampir jarang kalau khatib itu pakai mobil, jarang sekali. Rata-rata pakai sepeda motor. Walaupun saya berangkat dari Amburawang itu hampir rata-rata saya pakai motor, itu jarang sekali pakai mobil. Apalagi kalau sore begini hampir nggak pakai mobil. Kalau mau pakai mobil tuh habis asar langsung turun. Nah jadi teman saya ini khatib, jadwal khatib Jumat waktu itu. Waktu itu jadwal khatib Jumat. Pas hujan, mau nggak mau dia pakai mobil. Ternyata ya Allah macet, banjir, macet itu kendaraan tadi. Apa namanya jalanan tadi? Ya mau nggak mau sudah mau balap bagaimana? Jangannya pesawat mobilnya itu bisa terbang begitu aman. Ini tidak bisa kemana-mana, tertahan begitu. Akhirnya pas sampai di masjid, orang sudah bubar sholat Jumat. Bubar sholat Jumat, beliau masuk, nah bubar sudah. Kemana guru? Macet katanya. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Makanan dulu jarinya, makan dulu. Habis itu baru sholat zuhur dia. Mau bagaimana lagi? Mau sholat Jumat di mana? Ya kan ya? Nah jadi itu kondisi yang tidak bisa dihindari lagi seperti itu ya. Apakah berdosa? Enggak. Karena memang kondisinya seperti itu, mau bagaimana lagi. Ala kulli hal. Baik, lanjut. Selanjutnya sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khatib dan imam. Baik, kalau tadi kita sunnah secara umum ya. Siapapun yang kepingin hadir sholat Jumat itu tambahan sunnah-sunnahnya. Nah sekarang kita membahas sunnah-sunnah yang dikhususkan untuk siapa? Untuk sang khatib dan sang imam saja. Apa sunnahnya? Nah begini ya, sebenarnya diperhatikan, tapi alhamdulillah di masjid ini aman. Sebenarnya itu yang sebaiknya siapa yang jadi khatib itu yang jadi imam. Jangan dibiasakan yang khatib lain, yang imam lain, jangan. Ya, sebaiknya itu siapa yang khatib itu yang jadi imam, satu paket. Dan memang seperti itu sunnahnya. Tapi terkadang masjid itu khatib lain, imam lain. Kenapa seperti itu? Ya bahasa kitanya ya bagi-bagi rezeki lah ya. Karena imamnya ini juga kepingin juga dapat rezeki. Ya lah kau lihat. Ya boleh-boleh saja, cuman sebaiknya jangan seperti itu. Ya. Nah ada seperti itu, saya terkadang saya tegur ya, jangan, kalau bisa siapa yang jadi khatib itu yang jadi imam. Ya, siapa yang jadi khatib itu yang jadi imam. Terkadang saya jadi khatib, imamnya lain. Ketika imamnya ini ditugaskan jadi imam, saya di belakang nggak berani dia. Biar aja guru jadi imam sekalian ya. Nah tugas mau situ, nggak berani, nggak mau dia. Ya lah kuliah kita yang maju. Dan memang sepantasnya seperti itu. Panitia seksi ibadah harus mengerti itu. Nah ada yang parah satu masjid dia ini kepingin yang jadi khatib itu jadi imam.
Tapi terkadang nih, pengurus masjidnya juga enggak milih-milih, artinya enggak ngerti juga. Memilih khatib. Ya, memilih khatib sekaligus jadi imam, ternyata ketika jadi imam bacanya kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kacau nih. Nah, apa ini? Datang lapor sama saya itu, apanya imam masjidnya gimana ini, guru katanya. Jadi kita gini aja Pak, sampean kan yang megang itu seksi ibadah. Nah, iya saya sih bingung juga ini. Begini aja sudah. Nanti kalau yang jadi khatib itu dikira-kira bacaannya nggak bagus dalam baca jadi imam, jangan jadikan imam. Sampean aja yang maju. Sampean aja yang maju, tapi saya nggak enak sama jamaah. Nggak apa-apa, sampean maju. Kalau ada amplopnya, kalau sampean kasihkan dia supaya menyelamatkan. Saya bukan masalah amplopnya, saya nggak masalah itu. Saya yang nggak enak ini bacaannya itu kadang sang imam ini nggak pas dengan sang khatib ini ketika jadi imam nggak pas bacaannya gitu. Nah jadi sarannya saya seperti itu. Kemudian yang kedua, lain kali jangan lagi cari khatib yang seperti itu. Ya, pikir-pikir kan sampean jadi seksi ibadah, pilihlah yang khatib yang betul-betul baik. Ya, betul-betul baik dalam segi bacaan terutama. Nah, udah dipaham kira-kira ya. Nah, tapi ada juga sang khatib itu memang bacaannya nggak bagus. Di Balikpapan ini saya beberapa ustadz saya temukan, dia memang sengaja kalau saya jadi khatib, saya nggak mau jadi imam. Tahu diri nih ustadz. Ustadz ini tahu diri karena dia mengerti belajar. Saya kalau jadi imam nggak pede, saya nggak bagus bacaan. Nah jadi kalau saya jadi khatib kata dia, saya suruh orang lain jadi imam. Ada beberapa ustadz yang tahu diri, ada. Tapi ada juga yang ustadz nggak tahu diri, maju terus, ya hantam terus. Nah ujung-ujungnya ya yang kita tegur adalah pengurus seksi ibadahnya. Sampean yang ngatur itu, jadi sampean harus hati-hati, seleksilah siapa yang kira-kira yang bisa jadi khatib dan sekaligus jadi imam. Kalau seandainya sang khatib ini tidak pantas untuk jadi imam, silahkan dia jadi khatib, tapi cari imam yang lain yang baik. Iya Pak, karena kalau kita nggak masukkan jadi khatib di masjid ini nanti nggak enak lagi sama orang itu katanya. Ya sudah, gitu aja caranya kata saya. Silakan orang itu jadi khatib, yang jadi imam sampean, atau cari imam lain itu. Nah mau terima masukan saya? Iya. Daripada sampean kacau semuanya gara-gara imamnya alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah. Jadi paham ya? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak ada perbedaan huruf ain, hamzah sama semuanya. Nah, hati-hati itu. Baik, lanjut. Sunnah yang pertama, khatib berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi, dan disunahkan meletakkan mimbar itu di samping kanan mihrab masjid. Nah, sang khatib ini berkhutbah di atas mimbar. Kalau nggak ada mimbar, di tempat yang tinggi. Mimbar itu seperti ini, ada pintunya lewat depan sini, mimbar namanya. Kalau bukan ada pintunya, itu namanya podium. Tapi boleh nggak orang khatib di atas di mimbar podium? Boleh aja. Cuman biasanya orang kita kalau ingin tahu ini salat Muhammadiyah atau tidak, lihat mimbarnya. Saya dulu pertama saya datang ya, waktu saya pulang dari sekolah Hadramaut, itu banyak saya diundang ke sana kemari itu, masjid ini, masjid itu. Karena waktu itu belum banyak ustadz lagi. Dan saya merasa paling muda ustadz di Balikpapan saya waktu itu, masih umur 27 waktu itu. Belum ada lagi ustadz muda. Paling muda saya perasaan, paling muda saya sudah. Jadi diundang khatib di sini, khatib. Jadi kalau saya masuk ke masjid, saya lihat dulu mimbarnya ini apa. Kalau dia video, saya tanya sama pengurusnya, Pak di sini pakai Bismillah enggak? Kalau jadi imam, itu terserah sampean aja. Pakai baca wirid enggak? Enggak katanya. Azan sekali atau 2 kali? Di sini sekali katanya. Nah, berarti kalau kita lihat mimbar sudah itu, berarti bukan masjid NU itu.
Tapi kalau sudah mimbar aman sudah, nggak usah perlu ditanya-tanya, aman aja sudah seperti itu. Nah, jadi mimbar, khatib itu berada di atas mimbar. Mimbarnya modelnya begini. Nah, kalau enggak ya podium. Nah, dan podium itu yang penting ada tinggi ya, atau tepatnya tertinggi. Kalau kita datang ke Hadramaut ya, terutama di Hadramaut Tarim ya, di kota Tarim, itu kan mazhab Syafi'i semua hampir rata-rata di sana, para habaib di sana. Itu mimbar mereka itu sama seperti mirip-mirip kayak mimbar Istiqlal Jakarta. Tahu Istiqlal? Masjid Istiqlal Jakarta. Itu mimbarnya nih, apa namanya? Dinding ini dibolongin. Jadi ada pintu masuk, lewatnya ke sana, ngomongnya di atas itu, di atas dinding itu. Kalau Istiqlal kan tinggi masjidnya kan. Jadi tinggi itu mungkin ada 5 meter itu. Khatib itu berada di nongol di atas dinding ke depan begitu. Hampir rata-rata di Tarim model mimbar seperti itu. Di Mekah selain Masjidil Haram, selain Masjidil Haram Makkah dan Madinah, kalau masjid-masjid biasa hampir rata-rata modelnya begitu. Di atas nongol di atas itu nongol ya, dinding muncul. Nah itu ya, ala kulli hal boleh. Ala kulli hal boleh. Yang penting dia sang khatib ini berada di tempat yang tinggi. Pakai tangga. Makanya kan mimbarnya Nabi itu ada 3 tingkatan, ada 3 tangga. Kalau kita menurut riwayat 3 tangga. Ya, ketika Nabi naik di atas, ketika Nabi berada di atas mimbar, di tangga pertama Nabi diam. Tiba-tiba Nabi membaca amin. Naik tangga kedua, berhenti lagi Nabi. Tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Naik lagi tangga mimbar yang ketiga, berhenti di situ Nabi. Tiba-tiba Nabi membaca amin. Selesai Nabi berkhutbah, Nabi turun. Ini tidak disebutkan apakah itu khutbah hari raya atau khutbah apa, wallahu alam. Intinya setelah Nabi selesai, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin di setiap tangga? Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin." Kata Nabi, karena ketika aku berada di setiap tangga tadi, Jibril berkata kepadaku, "Ya Rasulullah, maukah engkau mengaminkan doaku ini? Aku punya 3 doa." Kata Rasulullah, "Mau." Nah, Jibril pun mendoakan, rugilah orang yang masuk Ramadan tapi dosanya enggak diampuni. Kata Nabi, amin. Naik yang kedua, tangga kedua, kata Rasulullah, rugilah orang yang punya orang tua atau salah satunya masih hidup, tapi keduanya itu atau salah satunya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, alias tidak bisa mengambil tiket berbakti untuk masuk surga. Amin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, kata Jibril, rugilah orang yang apabila mendengar namamu tapi dia tidak membaca sholawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Nah, kalau menurut riwayat hadis itu yang kita ambil ya, masalah tadi itu, Nabi itu punya mimbar 3 tingkat, 3 tangga. Ini berapa tangga? Nah, pas ini 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Pas sudah. Nah, jadi murtafi' makan tempat yang agak tinggi begitu. Itu sunnah hukumnya. Dan meletakkan mimbar ini di samping kanan imam. Kayak begini modelnya ya. Bahkan sebagian itu mengatakan mimbar ini bukan hanya di samping imam tapi di tengah-tengah situ. Makanya kalau kita di Masjid Nabawi itu mimbarnya dia agak ke depan. Di Masjidil Haram dia mimbarnya di tengah-tengah. Tidak langsung mesti di samping begini. Nah, kalau kita ke mana Samarinda, hampir rata-rata banyak ya di depan sini. Nah, ala kulli hal itu ada pendapat yang demikian. La ilaha illallah. Ini pernah kejadian, saya tidak sebutkan tempatnya, cuman saya pernah diundang waktu itu jadi khatib di salah satu perusahaan. Perusahaan itu banyak karyawannya. Diundang, saya datang ke situ. Katanya ini masjid baru diresmikan untuk pelaksanaan salat Jumat. Jadi hari ini, iya, pian yang diundang pertama kali untuk jadi khatib di sini. Peresmian nih. Jadi waktu itu belum ada mimbar. Belum ada mimbar. Kata saya, mana mimbarnya? Enggak ada. Terus gimana saya mau khutbah ini? Mimbar enggak ada, tempat tinggi enggak ada. Kata saya, ada bangku enggak? Bangku ada enggak? Ada katanya. Sudah sediakan bangku di situ. Jadi pas saya jadi khatib itu kayak orang ceramah aja. Artinya enggak ada pakai mimbar, enggak pakai video. Itu pertama kali diundang tuh ya. Jamaahnya banyak, ratusan, mungkin 200-300an. Jadi khatib pakai berdiri saja,
Kemudian pas membedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua adalah duduk di kursi tadi. Nah, ya, jadi mimbar ini hukumnya sunnah untuk diletakkan di samping kanan imam dan sang khatib berkhutbah di mimbar tersebut. Baik, cukup dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukup sekian dulu. Tolong sampaikan ke jamaah ya, ke warga. Siapa tahu ada anak yatim atau duafa yang kepingin belajar di pesantren kami, insya Allah kami siap untuk menerimanya. Ya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.